Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lepina Sinjal STH dari SPK Etam yang Layang, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan perkenankan kami masuki, dan bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Yang dengan kuasa-Mu juga kami tidak hanya mengerti dan memahami kehendak-Mu, tapi kami juga dapat mengerjakannya. Berfirmanlah kepada kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 32 yang tertulis dengan judul Penyelamatan Israel yang bunyi sebagai berikut. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di tanggal 17 September 2021. Kebenaran firman akan mengawali hari kita di hari ini, yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 32 di bawah perikop penyelamatan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keselamatan, semua orang tentu mudah sekali untuk memperkatakannya atau mengucapkannya. Karena hal keselamatan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh siapapun ia. Karena selamat berarti bebas dari keadaan yang jahat, bebas dari keadaan yang buruk, bebas dari keadaan-keadaan yang tidak baik. Dan itu berarti semua orang menginginkannya. Nah, konteks pembacaan kita hari ini juga memperlihatkan bahwa umat Israel juga adalah umat yang merindukan keselamatan itu. Dan Allah pun mewujudkan kerinduan mereka dengan memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai kekasih Allah. Allah berkenan menyelamatkan mereka. Bahkan Allah mau memakai mereka untuk menjadi jalan penyelamatan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Israel hampir dalam segala hal mereka gagal untuk menjadi jalan penyelamatan. Mereka gagal menunjukkan identitas mereka dalam kesatuan mereka dengan Tuhan. Pada saat-saat tertentu, mereka justru menjadi seteru Allah. Namun menarik dalam bacaan kita hari ini, bahwa kekerasan hati umat Israel, kelalaian mereka untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah, justru dipakai oleh Allah menjadi batu loncatan dalam kerangka Allah menunjukkan penyelamatan atas bangsa-bangsa lain yang merindukan keselamatan itu.
Sehingga pada akhirnya penyelamatan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi dasar selanjutnya bagi umat Israel untuk merenung ulang dan bahkan untuk kembali kepada pertobatan. Sehingga pada akhirnya umat Israel dipakai oleh Tuhan melanjutkan karya penyelamatan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa kemurahan Allah itu sungguh tidak terhingga. Kemurahan Allah itu tidak terbatas. Kemurahan Allah itu luar biasa. Sekali Ia memilih umat Israel sebagai pewaris dari keselamatan. Apapun yang terjadi dengan umat Israel tidak mengubahnya. Walaupun memang ada banyak proses yang dilakukan oleh Allah agar umat Israel memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang dikuduskan, yang diselamatkan, dan yang dipakai Tuhan. Dengan demikian, keberanian umat Israel melegitimasi mereka sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, tentu menuntut, yakni kehidupan yang ada dalam pertobatan. Tentu menuntut hidup mereka dalam kebenaran dan kesucian. Tentu juga menuntut kehidupan mereka sebagai bagian yang terbaik di tengah-tengah semua orang. Nah, demikian pula nas ini mengingatkan kita bahwa mari libatkan Tuhan di setiap rema kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kasih karunia Allah itu sudah nyata, penyelamatan Allah itu sudah ditawarkan, diberikan bagi kita. Maka mari libatkan Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, bencana banjir dan wabah penyakit tentu membuat orang mulai meragukan akan janji penyelamatan, janji perlindungan yang Tuhan tawarkan sejak awal mula. Sekali lagi, keadaan-keadaan yang terjadi hari ini sangat mungkin menghantar orang pada keraguan. Tetapi nats hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam janjinya. Ia akan tetap menunjukkan karya penyelamatannya di atas keadaan apapun yang dialami oleh manusia. Karenanya kepada saudara-saudara kita yang saat sekarang ini berada dalam lingkup atau situasi terjadi di mana terserang oleh wabah penyakit, atau mereka yang berada di lingkungan lokasi banjir, firman ini mengingatkan bahwa apapun keadaan saudara di sana, Allah akan menyelamatkan. Apapun keadaan saudara di sana, kemurahan Allah tidak berubah bagi saudara. Allah akan menolong saudara. Maka lihatlah, Allah akan memakai bencana banjir dan wabah penyakit ini sebagai batu loncatan untuk Ia menunjukkan kemurahan kasih dan karunia-Nya, untuk Ia menunjukkan penyelamatannya yang luar biasa. Maka jangan meragukannya, mari libatkan Tuhan dalam situasi yang sukar dan sulit. Ia pasti ada menolong kita. Amin. Kita bersama berdoa. Kami percaya firman yang kami dengar hari ini Engkau berkati, dan kami percaya pula bagi kami yang mendengar firman ini akan menguasai, sehingga kami akan terus meyakini bahwa kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa selalu terjadi atas kami apapun keadaan kami. Kami akan tetap menjadi orang yang dipilih Tuhan, kami akan tetap menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun hari ini ada banyak saudara-saudara kami yang terancam oleh karena wabah penyakit, oleh karena bencana alam, namun kami percaya Tuhan, keadaan ini tidak mengubah kasih setia Tuhan, tidak mengubah penyelamatan dan janji kemurahan Tuhan. Justru keadaan ini akan Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar hadir untuk menyelamatkan, untuk melindungi, untuk mengasihi, bahkan untuk memakai. Sehingga di tengah situasi sukar dan sulit, pasti nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sukar dan sulit yang diperhadapkan pasti menjadi alat kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka kuatkan saudara kami yang sedang berada dalam kesukaran dan kesulitan. Mereka yang berhadapan dengan wabah dan bencana alam, diberkati mereka, dikuatkan mereka Tuhan. Agar tetap menjadi alat di tangan Tuhan, agar tetap menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena keselamatan pasti terjadi atas mereka, karena Tuhan akan melakukan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.